Teman-teman, kita sekarang lanjut dengan manfaat rawat inap, yaitu manfaat yang terjadi ketika kita dirawat inap di rumah sakit. Ini saya buat dua contoh, yaitu kamar 1.600.000 dan kamar 1.200.000. Ini contoh aja, nanti bisa dibikin sesuai dengan kebutuhan dan sesuai budget perusahaan. Item yang pertama adalah item untuk kunjungan harian. Dokter umum. Ini maksimal 365 hari per tahun per kejadian atau per ketidakmampuan. Ini dibikin 350.000. Sedangkan yang 1,2 juta ini dibikin 250.000. Yang kedua yaitu kunjungan harian dokter spesialis. Ini juga sama, 365 hari per tahun per kejadian. Per kejadian ini 500.000, yang ini 350.000. Jadi ketika ada dokter spesialis, yang diganti hanya 500.000 per hari. Yang ketiga adalah unit perawatan intensif. Ini termasuk ICU, ICCU, kelas intermediate, dan sejenisnya. Ini maksimal cuma 30 hari per tahun, dan biaya per kejadiannya yaitu 3 juta. Untuk yang 1,6 dan yang 1,2 itu 2 juta. Jadi maksimal cuma 30 hari untuk kelas unit intensif. Yang keempat, biaya operasi. Nah, untuk biaya operasi ini kita bisa buat dua alternatif, yaitu alternatif A atau 4A. Ini biaya operasi dibuat dengan satu limit operasi atau pembedahan. Dibuat satu limit, biayanya itu adalah per kejadian. Biayanya 60 juta. Jadi per kejadian operasi 60 juta. Misalkan ada operasi usus buntu gitu ya. Sekali operasi maksimal 60 juta. Nah, berikutnya lagi misalkan amit-amit bulan depan ada operasi lagi, ya 60 juta lagi. Jadi ini per kejadian 60 juta. Biaya operasi ini adalah biaya yang terjadi selama di dalam ruang operasi. Misalnya biaya dokter bedah, terus biaya pembedahan, terus biaya bius, obat bius, anestesi, itu masuk dalam biaya operasi selama terjadi di kamar bedah. Nah, ini tadi alternatif A yaitu operasi satu limit 60 juta. Yang B ini limitnya dipisah-pisah, yaitu operasi kecil,
dipisah operasi sedang, operasi besar, dan operasi kompleks. Semuanya juga sama, per kejadian juga. Nah, ini dipisah-pisah. Misalkan operasi kecil cuma 20 juta. Terus operasi sedang 30 juta. Operasi besar 45 juta. Operasi kompleks 60 juta. Nah, kelemahan dipisah-pisah begini adalah adanya perbedaan persepsi dari rumah sakit dengan perusahaan asuransi, yang mana operasi kecil, mana operasi sedang. Misalkan kita operasi 30 juta nih biayanya. Nah, ternyata si asuransi bilang ini masuk dalam operasi kecil, jadi limitnya cuma 20 juta. Sedangkan si asuransi bilang ini masuk dalam operasi sedang, limitnya 30 juta. Nah, maka yang akan dibayar adalah sesuai dengan si asuransi itu. Dibayar cuma 20 juta. Jadi ada selisih 30 juta itu atau ekses itu akan ditanggung oleh peserta atau karyawan. Jadi untuk menghindari dispute seperti ini, saya sarankan lebih baik memilih alternatif A. Alternatif A yaitu operasi pembedahan itu per kejadian langsung aja, satu limit 60 juta aja atau berapapun itu. Tergantung dari kebutuhan. Oke teman-teman, thank you. Kita lanjutkan dengan video berikutnya.